Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sambil jalan ke sebuah tempat. Jadi outdoor lagi kita kontennya. Gue mau membahas kabar-kabar ya, yang terjadi, news update, beberapa sumber. Dan seperti biasa nanti akan dikomentari juga. Pertama gue ingin dari Sports Mall, agen dari Viktor Gyökeres, Hasan Çetinkaya, ini mengatakan bagaimana Sporting ini memiliki kesepakatan dengan Manchester United, dan kesepakatan ini dilakukan di belakang sang agen ya. Dan ini merupakan sebuah masalah. Manchester United menawarkan biaya transfer yang lebih besar. Dan kalau Hugo Viana masih berada di Sporting, kesepakatan akan terjadi dalam 1 jam. Segalanya ini sudah ditulis ya, tapi kita tidak memiliki waktu untuk bisa ya menyesuaikan dari sisi hukum. Mereka menawarkan Gyökeres sebelumnya ke Real Madrid. Dan ada deadline pada saat itu dengan Real Madrid dan juga dengan Manchester United. Tapi dari hari pertama ada sebuah komitmen dengan Arsenal. Gua ingin ke Fabrizio Romano pun juga mengabarkan hal yang sama ya. Ada satu poin di mana Sporting ini sangat mendorong dan menawarkan Gyökeres ke Manchester United, dan untuk mendapatkan kesepakatan dengan uang yang lebih sedikit dari Arsenal. Tapi Manchester United ini ya menawarkan lebih banyak bonus. Nah, permasalahannya adalah Gyökeres tidak ingin ke Manchester United. Dia ingin ke Arsenal. Nah, gue ingin membahas terkait dengan hal ini dulu, pemberitaan ini ya, bahwa sangat menarik kalau kita ingat bagaimana Manchester United dengan Viktor Gyökeres ini sangat dikaitkan di bursa transfer kemarin. Gyökeres yang pernah bekerja sama dengan Ruben Amorim ya di Sporting, dan Manchester United memiliki masalah di lini depan, dan dilihat bahwa ya Viktor Gyökeres ini bisa menjadi solusi. Dan menurut gue ya wajar misalnya Ruben Amorim dan Viktor Gyökeres yang sudah pernah bekerja sama sebelumnya ingin mengulanginya lagi di Manchester United. Tapi yang mengejutkan menurut gue adalah tadi ada informasi dari Fabrizio Romano terkait dengan bagaimana ternyata, dan juga dari Sport Mall ya, bagaimana ternyata sang pemain tidak ingin ke Manchester United, tapi Manchester United ingin mendatangkan Viktor Gyökeres. Tapi sekarang Manchester United bersama dengan Benjamin Sesko. Dari sini menimbulkan pertanyaan buat gue, jadi Benjamin Sesko bukan pilihan pertama bagi Manchester United, di mana ya pilihan pertamanya jelas Viktor Gyökeres. Dan mengejutkan juga ternyata Viktor Gyökeres yang dikaitkan secara erat dengan Manchester United, ada keterkaitan dengan Ruben Amorim, ternyata tidak ingin ke Manchester United. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tentu saja tidak dibahas secara lebih detail ya di informasi ini. Misalnya mungkin Viktor Gyökeres ingin tampil di Champions League. Viktor Gyökeres ingin berada di tim yang mungkin sudah lebih stabil, tim yang dalam setidaknya periode dekat ini dinilai lebih punya peluang untuk mendapatkan trofi ya di kompetisi-kompetisi besar. Dan kalau melihat usia dari Viktor Gyökeres yang tentu saja lebih senior daripada Benjamin Sesko, ya mungkin hal-hal ini lebih make sense. Dan dari situ sekali lagi ini masih asumsi gue ya, bahwa ya dia memang melihat visi karirnya dia ini akan seperti apa. Bukannya dia tidak cocok lagi dengan Ruben Amorim dan lain-lain. Karena kalau berbicara secara teknis saja, ya tentu saja Viktor Gyökeres mungkin lebih punya kedekatan dengan Ruben Amorim dibanding dengan klubnya saat ini. Tapi ya menarik juga bahwa apakah ini juga yang diinginkan di tempat pertama oleh seorang Ruben Amorim? Artinya keinginan Manchester United mendatangkan Viktor Gyökeres ini apakah dari Ruben Amorim? Dan kalau itu memang terjadi, ya ini sangat menarik bahwa ya keinginan itu tidak terpenuhi karena akhirnya sang pemain tidak datang ke Old Trafford.
Dan saat ini Manchester United memiliki Benjamin Sesko, di mana kalau dari informasi ini sekali lagi ya Benjamin Sesko bukan merupakan pilihan pertama ya bagi klub ini. Jadi kalau memang bukan pilihan pertama, maka ada adjustment menurut gue, ada penyesuaian di sana. Karena karakter masing-masing pemain ini kan tidak sama tentu saja, cara bermain, visi dan lain-lain ya. Dan ini hal yang menarik sih, karena lagi-lagi untuk posisi lini depan kalau melihat dari periode-periode sebelumnya juga kan ada pemain-pemain yang diinginkan sebenarnya oleh manajer ataupun juga oleh head coach, tapi tidak bisa dihadirkan di klub apapun alasannya pada saat itu. Dan kali ini menurut gue terjadi lagi. Faktanya demikian. Sekarang tinggal bagaimana ini adjustment dan juga penyesuaian yang dilakukan oleh tim teknis dengan seorang Benjamin Sesko. Bisa jadi juga Benjamin Sesko ini dinilai memiliki profil yang paling dekat mungkin ya dengan seorang Victor Gyökeres, sehingga Manchester United pun juga mereka berani begitu ya berlomba dan akhirnya memenangkan perlombaan tersebut. Karena klub yang menginginkan Benjamin Sesko pada saat itu kan bukan hanya Manchester United, tapi intinya Manchester United yang akhirnya berhasil ini untuk mendatangkan pemain ini. Kabar selanjutnya, Mohamed Dabo, Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United ini masih mendorong ya transfer untuk Mohamed Dabo, masih bekerja terkait dengan kondisi-kondisi formal dan juga detail-detail teknis dari transfer ini. Ya, Mohamed Dabo pemain yang masih muda. Manchester United juga sudah merekrut pemain muda lainnya, dan ini menurut gue menarik bagaimana nampaknya visi dari klub ini saat ini. Mereka juga berfokus betul nih ke pemain-pemain muda, dan kalau menarik gitu ya dari apa yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe di periode awal dia mengakuisisi klub ini, ya menurut gue ini sejalan gitu ya. Dia ingin mendatangkan pemain-pemain muda dengan valuasi tentu saja yang masih murah, lalu dikembangkan lagi di klub dan dimanfaatkan tentu saja ya kemampuannya, dan kalau seandainya harus dilepas pun juga klub akhirnya bisa mendapatkan keuntungan. Gua kurang begitu memiliki sumber ya mengenai kemampuan teknis dari Mohamed Dabo. Yang jelas dia kalau tidak salah menurut Fabrizio Romano, kalau gue salah tolong dikoreksi ya Sobat Bobulati, dia bermain di lini tengah, lini yang juga krusial menurut gue di sistem yang ingin dibangun di Manchester United. Kita lihat ya akan seperti apa perkembangannya, di mana pemain muda memiliki potensi itu suatu hal, dan hal lainnya adalah ya bagaimana mengembangkan bakat-bakat itu, karena ini tidak mudah juga ya untuk mengembangkan bakat dari pemain muda di Manchester United. Butuh situasi yang lebih stabil menurut gue dari klub itu sendiri. Kabar lainnya, Tyrell Malacia. Galatasaray memimpin perburuan untuk mendatangkan Tyrell Malacia. Manchester Evening News mengabarkan hal itu. Klub ingin menambahkan sang pemain ya di musim panas, tapi malah artinya musim panas tahun depan, tapi Tyrell Malacia ingin cabut saat ini. Kalau ada biaya transfer walaupun sedikit dibayarkan, ini bisa saja dia cabut di bulan Januari, kurang lebih seperti itu. Kita lihat akan seperti apa juga ini keadaan dari Tyrell Malacia, di mana walaupun dia kabarnya diintegrasikan kembali ke skuad utama Manchester United, tapi nampaknya prosesnya agak tersendat ini karena ya dia bukan pilihan utama jelas untuk posisi wingback sebelah kiri. Ruben Amorim bahkan lebih memilih untuk memodifikasi pemain lain, misalnya seperti kayak Diogo Dalot atau bahkan mungkin Noussair Mazraoui. Artinya dia memang tidak melihat adanya kemungkinan dengan Tyrell Malacia, dan dia, kalau gue lihat ya, dia bahkan tidak ingin memberi kesempatan kepada Tyrell Malacia, karena ketika diberi kesempatan nanti akan berubah segala macam, dia akan memiliki impact dan efek yang lain, sehingga dia nampaknya berusaha juga untuk menunjukkan ketegasan, walaupun di sisi lain dia juga menunjukkan adanya sedikit fleksibilitas ya dari sisi manajemen. Misalnya ketika pemain ini ingin dilepas tapi tidak berhasil, ya dia integrasikan lagi, tapi tujuannya menurut gue lebih untuk menjaga valuasi dari sang pemain, bukan untuk benar-benar memakai tenaga dari pemain itu di sistemnya. Dan ini untuk Tyrell Malacia pun juga demikian, pemain yang sebenarnya menurut gue memiliki potensi besar ya
di karirnya, tapi cedera nampaknya banyak mengganggu hal tersebut. Ini merupakan sesuatu katakan ketidakberuntungan. Ya semoga dia bisa segera mendapatkan klub baru dan segera mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi. Di sosial media gue juga melihat dia bekerja sangat keras ya untuk mengembalikan situasi fisiknya. Dan sempat dikabarkan beberapa waktu yang lalu dia juga terlibat secara aktif kan dengan tim muda Manchester United, bahkan meminta izin untuk bisa bermain di pertandingan persahabatan. Dan informasi terakhir dari Graham Bailey, Manchester United menargetkan 2 posisi di bursa transfer Januari, central midfielder atau gelandang tengah dan juga wingback sebelah kanan. Menarik ya, wingback sebelah kanan. Wingback sebelah kanan Manchester United saat ini sebenarnya ada beberapa pilihan, tapi menurut gue tidak cukup luas juga. Dan sebenarnya di wingback sebelah kiri pun juga seperti itu sih. Wingback sebelah kanan ya praktis hanya Dalo dan juga Mazraoui serta Diallo ya. Sementara Amat ini menurut gue mungkin bukan posisi terbaiknya. Dia dimodifikasi seperti itu, masih harus banyak penyesuaian yang dilakukan. Gue sih lebih menilai Amat lebih cocok di posisi-posisi ofensif ya. Mazraoui ya dengan situasi fisiknya menurut gue ini merupakan sebuah tanda tanya. Di sisi lain juga dia bisa digunakan di posisi lain ya, center back sebelah kanan. Sementara Dalo jauh dari konsisten. Di sistem 3 back, selain wing back, lini tengah ini juga penting. Dan ya sudah banyak ya konten yang membahas terkait dengan calon nama misalnya yang diburu siapa saja. Gue tidak ingin ke sana, tapi menutup video ini gue ingin menekankan bahwa kabar ini menunjukkan menurut gue ya, dengan diincarnya 2 posisi wingback sebelah kanan dan juga gelandang tengah, artinya apa? Posisi penting, posisi vital di sistem ini masih membutuhkan kualitas baru. Artinya apa? Ya memang masih belum sempurna, masih jauh bahkan ya, karena masih membutuhkan pemain baru. Pemain yang saat ini ada dinilai profilnya tidak cocok, tidak bisa mengangkat kualitas permainan, di mana seperti gue katakan ya, wingback dan juga gelandang tengah ini sangat penting gitu loh. Dan ini masih dibutuhkan. Artinya apa ya? Masih belum matang katakan seperti itu nih sistem yang ini dibangun oleh Ruben Amorim dengan pemain yang dalam tanda kutip seadanya saat ini. Semoga bisa segera didapatkan. Untuk bergerak di bursa transfer Januari ini bukan sesuatu yang mudah ya, karena biasanya pemain-pemain incaran masih dengan klubnya masing-masing. Dan ini bisa menjadi penghalang besar ya, tantangan besar juga. Kita berbicara terkait dengan harga dan lain-lain. Mungkin yang lebih masuk akal di musim panas, tapi kalau itu yang dilakukan bisa jadi sudah terlambat. Musim ini dituntut adanya perbaikan dari musim lalu. Ini sesuatu yang menarik juga untuk diikuti. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar-kabar tadi seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.